Terima kasih ya teman-teman yang telah bergabung pada malam hari ini. Dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di workshop digital marketing bersama biasa saya Yuni dan pemateri kita adalah Kang Lintang. Selamat malam Kang Lintang. Malam hari ini adalah malam terakhir kita belajar di batch 1 ini. Nanti setelah selesainya agak malam ya Bapak-Bapak, Ibu. Jadi kemungkinan majunya agak tertunda, tapi tenang aja, nggak ada PR. Jadi di situ rewardnya. Selamat mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Semoga pembelajaran malam hari ini berjalan dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Kepada pemateri Kang Lintang, kami persilahkan. Silahkan Kang Lintang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Ya, izin saya off kamera ya. Ternyata laptop yang saya bawa ini ada kendala di kamera, fitur kameranya. Dari tadi saya ngatik-ngatik nggak muncul. Jadi tetap via suara dulu. Ini adalah malam materi yang ke-6 ya untuk dasar-dasar digital, dasar-dasar pemasaran digital. Jadi materi yang ini adalah materi yang nanti akan bersambung di bulan Februari. Jadi ketika saya mau memasuk ke materi ke-6 ini tentang riset audiens atau riset penerima iklan Facebook, jika diteruskan ini bisa sampai malam ini, sampai jam 12 malam mungkin. Jadi saya tutup dulu supaya materi ini nanti bisa berkelanjutan di bulan Februari. Karena minggu depan saya ada Rakernas Indofarma, hampir semingguan di Bogor, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan materi di pekan besoknya. Setelah Rakernas itu minggu depannya juga saya ada dikontrak oleh salah satu perusahaannya di Bandung, skalanya masih skala UMKM untuk menjadi monitoring kembali perusahaan mereka. Jadi mungkin baru bisa di awal-awal bulan Februari untuk kelanjutannya. Nah, sebelumnya saya akan sharing sedikit ya. Ini kita akan AIDAS akan melakukan sebuah pusat digital marketing ya setiap Rabu malam. Tadi sudah disetujui oleh Board of Management atau pengelola dari member AIDAS ini. Jadi nanti di Panjang 2022 itu teman-teman di manajer klub itu akan mendapatkan salah satu materi-materi tentang digital marketing. Ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari di sepanjang tahun 2022 di Rabu malam. Jadi kita akan menetapkan Rabu malam itu menjadi malam belajar untuk siapapun anggota member manajer klub. Jadi nanti di sini materi Facebook Ad-nya juga saya masukkan ya, teman-teman juga akan mendapatkan bekal ini. Dan harapannya nanti ini akan menjadi skill teman-teman. Kita ini berproses untuk memiliki skill tersebut ya. Jadi di sini ada banyak lagi yang lain. Nanti pola pembelajarannya seperti apa akan kita sampaikan di Februari ya, Februari 2022. Kita akan memberikan pola pembelajarannya yang nanti bisa diterima oleh teman-teman. Jadi di sini kita tetapkan sebagai hari Rabu malam itu sebagai malam belajar. Bisa berubah ketika misalnya ada kejadian seperti kemarin ya, mati lampu, atau mungkin saya lagi kurang sehat, ya itu bisa berubah waktunya ke hari Kamis ya, Kamis malam. Tapi pada garis besarnya kita akan belajar di Rabu malam. Setiap seminggu sekali, jadi bareng siapapun teman-teman yang ingin mendapat skill tentang digital marketing, nanti kita akan pelajari di hari Rabu malam tersebut.
Sebelum saya masuk ke sana, saya mau sedikit share data ya. Ini apa namanya? Ini sebenarnya materi saya nanti untuk Rakernas besok. Cuman di sini saya akan ambil sedikit tentang data-data di internet yang terjadi di sepanjang 2021. Dan ini nanti akan kita konversikan dengan peluang-peluang bisnis yang bisa kita dapatkan ketika kita menguasai skill digital marketing tersebut ya. Nah, untuk ini coba nanti teman-teman apa namanya perhatikan di slide pertama ini ternyata Indonesia itu menjadi 3 besar di Asia untuk penggunaan internet terbanyak ya. Data 2021 yang saya dapatkan dari data. Jadi ini merupakan sebuah peluang yang sangat luar biasa sekali ya. Dan di sini ini nanti ada kaitannya dengan penggunaan Facebook Ads dan atau iklan-iklan internet yang lain. Ini adalah data pengguna internet berdasarkan provinsi ya di 2021. Jawa Barat itu dominasi banget ya. Jadi pengguna internet yang di Jawa Barat itu menguasai dan Kalimantan Utara itu yang rendah. Artinya apa? Ketika nanti kita menguasai iklan Facebook Ads itu, kita bisa taruh di mana daerah-daerah yang potensial untuk iklan kita. Saya sebenarnya punya datanya yang sampai ke tingkat kecamatan ya. Cuman di sini saya tampilkan di tingkat provinsi dulu. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan sebuah gambaran, oh seperti ini ternyata data yang pengguna internet di Indonesia. Oh ternyata skill Facebook Ads saya ini bisa menjadi sebuah kekuatan atau sebuah potensi untuk menaikkan usaha saya. Nah, berdasarkan dari perangkat, Indonesia itu ternyata urutan keempat loh, pengguna handphone. Ini memang baru keluar di data tahun 2020. Kalau yang 2021-nya saya belum dapat datanya, artinya dari sisi perangkat, Indonesia itu ada di 5 besar. Artinya apa juga? Ketika kita menjalankan iklan Facebook Ads, kita bisa memilih perangkat handphone untuk dilihat oleh pemirsa iklan kita. Jadi kita akan menghindari yang namanya boncos atau kebocoran terhadap terhadap biaya iklan kita. Daripada kita menaruh di semua perangkat, mendingan kita taruh di handphone. Karena ada tuh nanti di pilihan iklan kita itu ingin ditampilkan di laptop, tablet, atau di handphone. Ternyata handphone ini memiliki peluang besar. Indonesia masih di 5 besar. Nah, ternyata e-commerce Indonesia itu lagi-lagi menjadi juaranya ini. April 2021 udah keluar rilis data bahwa Indonesia itu pengguna e-commerce terbanyak di dunia gitu kan, mengalahi negara-negara lain tuh. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar itu menanamkan investasinya di sini, melakukan akuisisi dengan startup di Indonesia untuk merebut peluang pasar ini. Yang seperti tadi pagi ya saya sharing di grup manajer klub itu bagaimana perusahaan-perusahaan itu untuk menggarap pasar Indonesia karena di sini konsumennya luar biasa sekali gitu. Nah, kalau ini data yang saya dapatkan di kuartal ketiga 2021, pengunjung bulanan dari marketplace yang eksis di Indonesia. Tahun lalu itu masih dikuasai oleh Shopee. Sekarang dengan gabungnya Gojek dengan Tokopedia menjadi Goto, itu Tokopedia itu merajai banget ya. Jadi di sini nanti taktik strategi kita itu adalah bagaimana nanti toko kita di marketplace itu kita iklankan dengan Facebook Ads misalnya gitu. Jadi kita bisa taruh taktik dan strateginya ketika kita bisa membaca data ini gitu.
Jadi ini luar biasa sekali. Nah, ini yang tadi saya tempat ngobrol dengan Pak Enggai ya di awal, bahwa di 2021 itu perputaran uangnya itu ada 403 triliun di e-commerce, di marketplace yang ada di Indonesia. 2022 ini itu diestimasikan akan tercapai 530 triliun. Artinya ini kan uang besar sekali ini. Masa kita nggak manfaatkan? Ini juga yang menjadi spirit AIDAS ya. Makanya kita luncurkan AIDAS Mall. Tapi kita nggak mau main-main di sini. Kita nggak mau hanya sebagai euforia sesaat. Tapi kita ingin fokus. Kita harus punya nilai sendiri. Makanya AIDAS Mall menggandeng slogan itu adalah sebagai tempat jualannya produk-produk UMKM yang berproduksi di dalam negeri, gitu ya. Jadi ini datanya. Nah, ini alasan belanja ya, berdasarkan umur, rentang usia di e-commerce ini macam-macam ya. Yang dicek itu ini, gitu kan. Kenapa alasannya mereka mensukai belanja. Dan ini adalah gaji milenial dan generasi Z ya, itu menguasai bahwa sekian persen gajinya dia itu dibelanjakan di e-commerce itu rentang usia berapa. Nah, ini nanti akan bermanfaat kepada pemilihan produk yang akan kita iklankan gitu. Jadi kita tahu di mana yang akan kita iklankan. Nah, ini alasannya kenapa e-commerce ini menjadi salah satu pertimbangan banyak orang untuk mau berbelanja di marketplace. Ternyata tetap didominasi oleh gratis ongkir. Jadi kalau Anda punya toko tidak menerapkan gratis ongkir sangat disayang sekali ya. Jadi ketika ada statement menyatakan bahwa ketika kita jualan di marketplace berdarah-darah, itu statementnya tidak tepat juga ya. Kita bisa siasati dengan gratis ongkir. Nanti itu ada tuh kalau di materi saya di Shopee Selling Skill ya, bagaimana kita mengkombinasikan produk-produk yang beda harganya, marginnya beda, supaya terlihat seolah-olah soalnya sholat itu pakai ini. itu murah gitu ya. Seperti itu. Kalau dari kategori produk, tetap busana itu menjadi nomor 1 dari kategori produk. Jadi kesehatan dan kecantikan itu ada di nomor 2. Data ini saya punya datanya nih, brand apa saja yang merajai di busana ini ya. Terus kesehatan dan kecantikan, produk apa saja yang merajai di segmen ini. Itu saya alhamdulillah punya datanya, tapi saya yang tampilkan itu hanya untuk saat ini adalah yang ini gitu. Jadi ini merupakan sebuah peluang bahwa ini menjadi dasar ketika misalnya saya pengen berwirausaha nih, mau jualan apa sih? Lihat aja ini yang laku gitu. Terus ini adalah yang di masa pandemi ya. Di masa pandemi ini kita ambil bahwa ternyata kesehatan dan kecantikan itu nomor 1. Nomor 2-nya PMCG. PMCG itu Fast Moving Consumer Good ya. Terus ini menunjukkan bahwa di era pandemi ini kesehatan itu menjadi menjadi prioritas untuk orang-orang berbelanja, walaupun secara perputaran uang yang ini yang busana ini masih belum bisa tergeser gitu ya. Nah, sementara dari sosial media, kalau di dunia itu Facebook itu masih merajai. YouTube ya, sampai Sina Weibo itu yang buatan Cina. Ini di dunia. Tapi data ini akan sedikit berubah ketika kita berbicara tentang Indonesia. Ternyata YouTube tuh, Facebook, IG gitu, yang menjadi 3 besar. Artinya apa? Ini adalah kalau dari sisi marketing, tim konten kreator kita itu harus kuat di video.
Ini yang teman-teman harus kuasai. Tapi di sini ada Facebook juga. Kan iklan Facebook juga ada iklan yang tampilannya video gitu ya. Jadi terkait dengan skill yang kita pelajari tadi itu akan tetap relevan. Apalagi ketika Anda merambah misalnya pasar luar, di mana tadi datanya itu adalah Facebook masih merajai ya, YouTube nomor 2-nya. Tapi ini kan kita berbicara tentang pasar Indonesia, artinya beda-beda tipis lah ya, bahwa kita harus bisa kuat, tim konten kreator kita ada di ini apa di cara membuat video tersebut. Ini data yang kita tampilkan secara ini ya, secara sederhana. Saya punya kajiannya lagi yang secara detail. Lalu terkait dengan pembelajaran kita di ini malam ini, kita akan tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa ketika kita akan masuk ke riset pemirsa atau riset audien yang akan kita buat, itu tidak cukup dipelajari dalam 1 hari malam ya, sehari malam ini gitu. Jadi harus ada berkelanjutan. Tapi ini akan kita bahas di bulan Februari secara bertahap. Jadi ini benar-benar nanti teman-teman akan belajar. Tapi sebelum masuk ke Februari, saya akan sedikit mengenalkan fitur-fitur yang nanti akan kita pelajari di bulan Februari. Mungkin saya akan ulas sedikit ya. Ketika Anda buka browser ini Anda masuk ke alamat yang seperti ini ya, yang minggu lalu sudah saya sampaikan di PowerPoint saya. Anda masuk di facebook.com business tool manager, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu Anda klik buat pengelola iklan, ya di sini. Nah setelah itu Anda klik aja di sini yang 3 ini. Nah, lalu Anda itu lihat ke bawah ya, lihat ke bawahnya ini. Sebentar. Nah, di sini kalau di sini saya ulang, kalau di sini nggak bisa ditarik ke bawah, Anda perluas menunya. Lalu Anda cari di sini pemirsanya di sini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini nanti akan kita bahas lebih detail dan lebih rinci nanti di bulan Februari. Di sini nanti ada istilah-istilah ya yang nanti teman-teman akan sering temui, apakah itu pemirsa khusus, apa itu yang serupa, apa itu iklan khusus, bagaimana simpan pemirsa. Ini nanti teman-teman akan pelajari lebih rinci lagi, karena tidak bisa dalam satu pertemuan. Seperti tadi saya pilih ini, kita di sini bisa melihat sumber data kita. Apakah kita akan menjalankan iklan ini aktivitasnya dari situs web kita, atau dari aplikasi, atau dari pelanggan, atau dari aktivitas offline. Nah, di sini juga sumber Facebooknya ini ya macam-macam di sini. Apakah video, apakah formulir prospek. Jadi kalau di iklan itu Anda begitu klik, itu nanti muncul form ini ya, form isian. Nah, itu kita bisa klik di sini, atau yang ini instan atau belanja ini sampai dengan tawaran di Facebook atau halaman Facebook. Seperti itu. Jadi ini nanti akan kita rincikan secara lebih detail ya di situ. Di sini nanti jadi setiap kita akan beriklan, pastikan dulu Anda sudah mempunyai halaman Facebook. Halaman Facebook ini adalah yang seperti di awal-awal saya sampaikan, adalah Anda bisa buat halaman Facebook ini per kategori produknya, misalnya busana muslim, atau
apa namanya, makanan, atau Anda bisa bikin halaman yang general. Kalau Anda halamannya general, Anda bisa menggunakan misalnya nama toko, sehingga Anda bisa mendapatkan halaman yang bisa dipakai berbagai macam-macam ya. Seperti ini ya, saya macam-macam lah ya ini. Ini halaman-halaman yang sebelum-sebelumnya saya buat di akun ini. Dan ini yang akan kita pelajari di Februari insya Allah untuk apa namanya, untuk benar-benar secara detail kita akan mempelajari tentang membuat pemirsa ini apa iklan kita. Nah, seperti ini ya, dari video pilih jenis kontennya. Apakah video yang sedikitnya 3 detik orang sudah melihat sampai 95% video Anda. Artinya nanti ketika kita di halaman kita itu kita tampilkan video, nanti di situ kan orang terpapar tuh sebelum kita iklankan kan. Itu apakah kita mau guide iklannya itu untuk orang yang cuma melihat cuma 3 detik dia sudah terpapar dengan iklan Anda tersebut. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa iklan Facebook ini harus istilahnya gimana ya? Kalau ini istilahnya bukan fardu ain ya, kalau bahasa istilah Islamnya ya. Mungkin sunnah muakkad lah, katakanlah seperti itu. Jadi usahakan ketika kita nanti ini harus punya website sendiri gitu ya, supaya kita bisa simpan kode pixelnya itu di dalam website kita, supaya nanti iklan kita itu bisa menaut kepada audien-audien yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Dan algoritma Facebook akan terus menduplikasi audien tersebut. Nah, ini istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda beriklan di Facebook tapi tidak punya website untuk menautkan pixel, ini kurang lengkap lah ya. Ibaratnya pakai celana tapi nggak pakai baju gitu ya. Atau ini sangat disayangkan sekali kalau dari sisi pribadi saya ya. Walaupun nanti iklan Facebook itu bisa berjalan tanpa harus Anda punya website, tapi Anda yang tadinya sudah diberikan fasilitas pixel oleh Facebook itu tidak bisa dimanfaatkan. Seperti ininya apa namanya, istilahnya bahwa istilah awamnya bahwa pixel itu adalah sederet kode yang ditempelkan di dalam website atau aplikasi Anda gitu ya. Jadi ini istilahnya nanti ke depannya mudah-mudahan teman-teman bisa punya website sendiri itu. Itu nggak terlalu mahal untuk bikin website. Domainnya aja sekitar 200 ribuan, terus kalau servernya itu juga tidak terlalu mahal, tapi kalau misalnya Anda kesulitan nanti bisa hubungi saya untuk misalnya Anda punya website tapi belum punya server, nanti bisa numpang dulu di server saya, nanti saya bantu untuk aktifasi supaya domain Anda itu bisa menjadi sebuah website yang nanti bisa tayang di jaringan internet. Jadi materi malam ini adalah yang terakhir untuk dasar-dasar pemasaran digital. Bulan Februari kita akan lanjut lagi di materi tentang Facebook Ads, baru kita membahas yang lainnya. Nanti masuk di tahap 1 terhadap iklan di Facebook. Sementara sampai sini dulu, nanti kita akan diskusikan lebih detail di tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Juni, silakan Bu. Baiklah Kang Lintang. Barangkali ada yang mau bertanya nggak? Atau sudah pada jelas? Karena saya tadi dapat pesan bahwa Tanya dong saya, Bu. malam Jumat, Begini. katanya jangan lama-lama. Silakan Pak. Siapa? Silakan Pak. Pak Singgih ya?
Mbak Mira tuh, Mbak Mira juga sudah. Pak Johan dulu. Mbak Ya. Mira, Mbak Mira. Silakan Bapak dulu tadi. Ya, Mbak Pak Johan silakan. Ya, ya, Kang, saya kan waktu kita masuk di website itu kemarin, itu kan langkah kedua setelah kita masuk itu, saya makanya di situ katanya Anda tidak memiliki data gitu terakhirnya. Itu gimana itu Kang terakhirnya? Ya, beberapa teman-teman itu sumber datanya belum belum muncul. Itu nanti coba di teman-teman halaman Facebooknya itu coba kan kalau saya lihat punya Pak Johan itu kan sudah banyak ya yang menyukai halaman Facebooknya ya Pak ya. Ya, ya. Ya, coba nanti interaksi dulu di halaman Facebooknya, tidak hanya untuk mengundang mereka menyukai halaman, tapi juga nanti coba Bapak saya hello atau apalah di halaman Facebook itu. Nanti secara berkala coba dicek lagi karena di beberapa teman-teman juga terjadi seperti itu, tapi nanti muncul sendiri sumber datanya tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, Kang. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Ya. Bu Mira, silakan Bu. Ya, saya sebenarnya kasusnya sama dengan Pak Johan. Jadi barusan kami Suaranya sudah. mendengung, Mbak. Oh, oke. Sekarang udah belum? Masih. Mendengung. Masih ya. Salah satu perangkatnya mungkin di-off-kan dulu. Sekarang bisa. Ya, lumayan tanpa headset. Sebenarnya saya kasusnya sama dengan Pak Johan, nggak ada sumber datanya. Jadi tadi Kang Lintang sudah jawab, mungkin saya coba itu kali ya, tambahkan interaksi lagi ya Kang ya di halamannya. Ya, coba saja dulu berinteraksi untuk ini kan karena teman-teman masih pada baru ya halaman itunya ya. Halaman Facebooknya, coba berinteraksi dulu di sana dan juga kalau diundang-undang teman-teman yang ada di Facebook tersebut. Oke. Baik, Kang. Terima kasih, Kang. Ya. Diundang semua, Bu Mira. Nanti banyak. Siap. Ya, siap. Ada lagi, Bapak Ibu? Sudah pada paham, Kang Lintang? Kang Lintang? Tosre mau bertanya. Ya, sudah paham. Nah, speakernya masih mati ya. Ya. Mau nanam-nanamnya itu belum. Ke sawah dulu. Jelaskan Kang Lintang tuh banyak yang belum nanam katanya. Gimana? Banyak yang belum nanam. Suaranya putus-putus, Bu. Cinta ibu putus katanya. Minta diulang cara nanam pikselnya ke FB untuk Kosrey. Suara Bu Yuni putus-putus di saya. Sinyalnya mulai kacau nih ya. Kosrey bicara langsung silakan. Minta dibantu nanam pikselnya itu, Kang Lintang. Ya, ini saya coba buka di sini ya. Nanti kan teman-teman akan masuk ke ini saya belum share screen dulu ya. Sebentar. Teman-teman nanti ini ya. Ini buku coret-coretan yang nanti teman-teman bisa pakai kapan saja. Dicoret-coret jika tidak masalah. Masih loading internetnya. Ini passwordnya biar sama-sama bisa lihat ya.
Nanti di halaman tool kita masuk ke ini ya, head and footer ya. Ini saya belum tahu nih terakhir siapa yang pasang pixel Facebooknya. Tapi nanti ditanamkan di sini nih. Ini ada yang di body juga ya, ada yang di footer. Nah ini apa namanya, bisa di salah satunya ya. Biasanya saya cukup di kepalanya saja untuk apa namanya, memasang kode pixel tersebut. Adapun kode pixelnya kan nanti bisa diambil dari sini ya, dari ininya apa, pengelola peristiwa. Jadi nanti teman-teman ketika ini sudah apa jadi, nanti tinggal ambil dari pengelola peristiwa. Sampai di sinilah Kang dia kejadiannya nih. Nah, sampai di sini. Sumber datanya belum ada. Ya, nanti tinggal Bapak coba berinteraksikannya dulu. Ya. Masih belum muncul ya di layar. Nah, ini di layar, nanti di sini kan tambahkan peristiwa. Di sini tambahkan peristiwa, nanti ambil dari situs web baru. Ya, nanti secara manual dulu ya, walaupun nanti secara platform bisa menggunakan yang integrasi partner, tapi kita belajar yang secara manual. Nah, ini kan sudah ada nih kodenya, nanti tinggal diklik salin kode ini ya. Nah, kita klik salin kode, baru nanti kita pindahkan ke dalam sini. Kodenya itu Kang, kalau kodenya itu apa maksud yang kita tulis di situ kodenya itu Kang? Apa aja bisa ya? Kode yang kita tulis itu apakah berdasarkan apa kita tulis di situ di kodenya itu? Kita fungsinya tanamkan. maksudnya? Iya. Jadi gini Pak, gini ya, saya sedikit ulang lagi. Ini Bapak kan nanti akan beriklan melalui Facebook, ya kan? Ya. Nah, iklan melalui Facebook itu, di situ misalnya Bapak akan tampilkan menjual, misalnya Bapak di Medan ya, di Ambon. Ya, ya. Nah, di Ambon ini, itu kita tayangkan itu, pertamanya itu adalah di mana di website Bapak gitu. Ya, ya. Kemudian di sini saya belum pasang ininya, apa namanya, belum pasang toko online-nya. Misalnya sinilah saya mau mengiklankan tentang ini saya ya, profil saya di sini ya, si Kang Lintang ini siapa gitu kan. Nah ini mau saya iklankan di Facebook ya kan. Nah sebelum diiklankan di Facebook itu, di dalam jeroan websitenya kita masukkan pixel Facebooknya. Nah nanti fungsinya adalah pada saat kita apa namanya, mengiklankan iklan tersebut. Nah, nanti kan target pasarnya sudah kita set nih, gitu kan? Kita set seperti tadi yang apa namanya, yang tadi saya jelaskan tentang pemirsanya itu. Jadi nanti kita set, misalkan si apa namanya, si penerima iklan itu adalah usianya misalnya 25 sampai dengan 65 tahun. Kelaminnya perempuan misalnya. Tadi kan karena produknya Bika Ambon ya, mungkin di benaknya Pak Johan dipikirkan bahwa yang menyukai Bika Ambon itu adalah perempuan gitu. Nah itu tinggalnya karena di Medan ya kita taruh aja di misalnya di Deli Serdang atau di Tanjung Merawa ya gitu. Ya. Nah itu kita set di sana. Nah pada saat iklan itu sudah berjalan di Facebook itu kan dia akan berjalan di Tanjung Merawa lah, atau di Deli Serdang yang tingkat 2-nya kabupatennya. Nah, nanti orang yang punya akun Facebook di Deli Serdang yang perempuan yang usianya 25 sampai 65 tahun itu akan terpapar dengan iklannya Bapak gitu kan. Nah, terlihat dia akan melihat. Nah, terus dia akan misalnya melakukan tindakan. Tindakan ini adalah misalnya mengunjungi website Bapak itu karena dia tertarik ini dengan Bika Ambon. Misalnya Pak Johan bilang beli Bika Ambon gratis motor gitu misalnya kan. Jadi dia tertarik gitu kan. Nah, jadi dia klik sama dia iklannya gitu kan. Nah, gratis motor gitulah, kita bikin bahasa yang bombastis misalkan gitu, seperti itu. Nah, udah tuh. Nah, secara sistem si
Facebook ini akan merekam, oh orang ini sudah tertarik nih. Nah, dia merekam sistemnya dan juga website kita juga ikut merekam. Nah, jalan berapa waktu kemudian, misalnya Bapak mengiklankan, ini kan mengiklankan lagi nih, iklankan apalagi misalnya di Medan itu yang terkenal, misalnya makanannya itu selain Bika Ambon apa ya di sana ya? Atau Durian Medan. durian ucok lah ya di sana ya. Nah itu Bapak iklankan lah ya, misalnya Bapak bikin durian ucok, nah itu diiklankan di Facebook. Si orang yang tadi, yang perempuan tadi yang pernah mengklik iklan Facebook, iklan Bika Ambon, itu dia tidak mengklik iklan durian Bapak, tapi dia akan tetap terpapar, Pak. Jadi dikaitkan terus sama Facebook. Gitu. Dikaitkan terus sama Facebook. Dia akan melihat sampai si orang ini yang melakukan beberapa opsi. Opsinya itu adalah dia mengabaikan iklan Bapak, atau dia makin tergila-gila dengan halaman Bapak, dia makin kepo pengen tahu, atau dia melakukan tindakan pembelian. Contoh konkretnya adalah ketika kita mengklik misalnya iklan Tokopedia lah di Facebook. Sekali aja kita tertarik dengan penawaran mereka. Nanti nggak berapa lama di beranda halaman Facebook kita, itu akan muncul tuh iklan Tokopedia yang lain yang belum pernah kita klik, kita akan ditampilkan, disajikan sama di Facebook itu. Nah itu akibat kita terlihat aktivitasnya. Nah, lalu apalagi fungsinya si pixel Facebook itu. Nah misalnya pixel Facebook ini karena sudah dikaitkan di dalam website Bapak, ini orang tadi itu misalnya dengan Bika Ambon dia tertarik nih. Dia sudah sampai mengunjungi halaman belanja. Belanja itu udah dia klik, tapi dia belum bayar. Ya kan, belum bayar. Ya. Nah, dia nanti aja lah bayarnya gitu ya. Makanya ada di dalam ilmu marketing itu disebutkan menunda itu sama saja gagal closing. Jadi kita sebagai seorang marketing itu kalau udah tahu calon bayar kita itu menunda untuk melakukan aksi pembayaran, kita diemin aja, itu pasti saya yakin tuh gagal closing tuh. Kita harus dekatkan diri. Nah, di dunia virtual atau di dunia internet ini itu melakukan pixel itu melakukan solusi, memberikan solusi. Jadi si orang yang belum bayar ini akan terus melihat iklan kita, Pak. Nanti di set iklan Facebook itu kita bisa mencet khusus kepada orang-orang yang sudah melakukan pengisian form keranjang belanja tapi belum bayar. Nanti dia akan melihat iklan tersebut. Jadi kita dihantui oleh iklan tersebut istilahnya dalam hal ini. Jadi itu adalah kekuatan pixel Facebook-nya. Nah, itu seperti itu. Atau seperti tadi yang video tadi saya bilangin, kalau iklan kita kontennya berbentuk video, orang baru ngelihat 3 detik udah kabur, tapi dia nanti akan lihat lagi iklan itu gitu. Jadi dia akan melihat yang secara berulang-ulang gitu. Sampai dia melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang bisa berbagai opsi, apakah dia mengabaikan, dia memblokir, atau dia melakukan pembelian. Ini adalah salah satu dari fungsi-fungsi pixel Facebook seperti itu, gitu Pak. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Ya. Terima kasih Pak Johan. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ada yang ngechat nih Kang satu. Apa tuh? Pak Adi Suyitno ya. Barangkali nanti ada sesi untuk belajar bikin website. Ya. Jadi website itu adalah sebuah skill ada yang bisa dibuat secara cepat menggunakan Blogspot, WordPress atau Joomla. Ada juga yang di coding sendiri ya, ada framework-nya sampai terbentuk content management system atau CMS-nya. Jadi nanti walaupun nanti ini mungkin bisa kita adakan yang mudah-mudah. Di sini ada di sini ya, di ini saya sampaikan di sini ada namanya developing landing page ya, salah satu materi dari website tersebut. Seperti itu Bu Jana. Iya, baik. Pak Adi sudah jelas Pak Adi ya.
Selanjutnya Pak Singgi, silahkan Pak Singgi. Ya, terima kasih Bu Yuni, Kang Lintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Lintang, mau nanya, untuk akun bisnis itu kita hanya bisa punya satu ya? Akun bisnis Atau manager. ya, akun bisnis manager. Akun bisnis manager kita bisa ini Pak, apa namanya? Bisa lebih dari satu. Oh, gitu ya. Bisa lebih dari satu ya. Itu Ya. tetapi untuk pixelnya sendiri itu hanya satu, Kang ya? Ya. Pixel Facebook kita ya? Jadi pixelnya itu nanti tergantung dari halamannya Pak. Oh gitu, tergantung halamannya ya. Ya. Pengaruh nggak untuk mengelola iklan itu dengan Facebook Ad Manager kita itu kan ada beberapa tuh. Berarti pixel ditanam di Facebook Ad Manager manapun tetap ya signifikan ya hasilnya ya, Kang Lintang ya, nggak terlalu terpengaruh dengan banyaknya akun Ads Manager kita ya. Bedanya seperti apa itu, Kang? Yang penting nanti apa namanya, makanya nanti dikaitkan misalnya Bapak punya halaman tentang madu ya. Jadi nanti ketika ingin beriklan tentang madu itu ya cocoknya itu di halaman yang tentang madu itu gitu. Seperti itu. Meskipun beda Ads Manager-nya, iklan Facebook Ad Manager-nya ya, nggak masalah berarti ya, Facebook Ad Manager meskipun lebih dari satu ya. Oke. Ya, jadi kalau yang disebut dengan Business Manager itu kan adalah seperti yang di materi sebelumnya itu kita untuk bisa menaruh tim kita ada di dalam sana, Pak. Ingat nggak yang kemarin itu kan? Tim internal dan eksternal. Contohnya kalau tim internal adalah admin kita gitu. Dia bisa mengelola Facebook ad kita. Atau tim eksternal, misalnya agensi digital marketing yang kita sewa untuk mengelola iklan kita gitu. Kita kasih akses ke mereka, kan kemarin saya kasih tahu nih siapa yang menjadi administratornya. Nanti detailnya kita bahas pelan-pelan karena kemarin itu saya masih prolognya saja gitu. Oke. Terus untuk Business Suite Manager itu bagian dari akun bisnis atau seperti apa, Kang Lintang? Gimana? Karena di aplikasi itu ada Business Suite Manager itu apa, Kang Lintang? Business Suite. Kan itu ada di aplikasi tuh untuk mengelola iklan kita. Yang di mana, di handphone? Di handphone. Ya, jadi di Facebook itu membuat sebuah aplikasi yang orang-orang sudah familiar menggunakan yang versi PC atau laptop ini untuk bisa langsung menggunakannya dari handphone. Tapi settingan audiens segala macamnya itu harus pas dulu Pak ketika nanti kita mengoperasikannya melalui aplikasi. Gitu. Jadi gitu. Ya memang ada aplikasinya itu yang dari handphone langsung. Oh berarti tetap settingannya tetap dari komputer atau notebook ya, Kang Lintang ya? Ya sebenarnya sih bisa juga dari handphone. Cuman untuk teman-teman yang masih dasar-dasar ini saya lebih menyarankan melalui laptop karena kita ruang melihat kita itu jadi lebih besar dan lebih detail melihatnya gitu. Karena kalau dari handphone kan tiba-tiba ketika kita lagi fokus muncul tuh notifikasi WA menutupi layar gitu kan. Nah, kita jadi nggak pas gitu. Ya. Kemudian nih Kang Lintang, selama iklan tayang apakah bisa diedit Kang kontennya? Kontennya? Jadi selama iklan tayang itu paling untuk kalau nanti mengeditnya itu nanti kalau dulu itu algoritmanya masih bisa. Nah itu yang sekarang ini itu kita harus meng-off-kan dulu iklannya Pak. Misalnya gitu kan ya. Kita pasang 5 hari nih, baru jalan 3 hari nih, tapi kita lihat salah nih gitu kan, kita off-kan. Kita off-kan, tapi nggak memakan budget ininya budget biayanya. Dan lebih sportifnya itu Facebook itu ketika nanti kita bahas lebih detail tentang budget iklan berapa yang efektif. Jadi misalnya Facebook bilang budget Anda akan makan 50.000 sehari gitu kan, tapi tidak akan melebihi 350.000 dalam 1 minggu gitu. Jadi kita nggak akan dibuat tekor gitu kan. Jadi jangan berpikiran bahwa 50.000 per hari nanti ininya berapa gitu. Tapi si Facebook itu akan memberikan catatan iklan Anda tidak akan melebihi 350.000 dalam seminggu gitu.
Tapi dia memberitahu bahwa 50.000 itu angka bagus untuk kita menjalankan iklan seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Jadi nggak Ya, nanti kedodoran. detailnya ada kalau teman-teman masih berkeinginan untuk melanjutkan di materi di Februari tersebut. Ya. Oke. Tapi nanti Masih, Kang. nanti pola di materi ininya sistem belajarnya sedang kami rembukan di internal BOM seperti apa supaya nanti teman-teman bisa mudah menangkapnya seperti itu. Ya, oke. Masih, Kang Lintang. Ya. Dibikin mudah ya Kang Lintang ya? Ya. Ya. Ada lagi Dibikin yang mau offline aja, Bu Yuni, usul bikin offline 5 hari, jadi langsung praktek, keren itu. keren di puncak ya? Di mana aja. Sudah saya usulkan kemarin dengan Pak Ari, Pak Singgi, beliau Ya. setuju ya yang training itu. Boleh lah. Ya siap, yang outbound Ya. segala. Oh, mantap. Mantap kan? Mantap. Ya, nanti peserta Mantul. yang ini kita ajak Pak Singgi. Iya, mantul, Ya. mantap betul. Ya. Oke, ada yang bertanya? Bu Yuni, makasih. Oh, Bu Murni ya. Ya, mari Pak Singgi. Bu Murni silahkan Bu Murni. Enggak, saya cuma support aja, gaskan offline-nya kapan biar cepet pinter kita. Ya, lalu ayo Bu Murni lalu. Aja. Nggak apa-apa Bu, silahkan dikemukakan Bu. Iya, saya setuju tuh Kang Lintang kalau diadakan training offline sambil langsung implementasi gitu loh. Jadi kita bisa Kalau betul-betul untuk offline saat ini mungkin bisa diadakan malam hari. Karena saya Senin sampai Jumat itu berdinas di Indofarma. Sampai jam 4 sore. Maksudnya Bu Murni di hari libur ya Bu? iya Kalau hari libur. Hari libur. Kalau hari Hari libur libur, nanti satu hari gitu, coba Pak. kita pikirkan bagaimana enaknya gitu ya. Karena Ya. kalau hari libur itu saya biasanya diprotes sama keluarga itu kalau ada acara di luar keluarga. Hari kerja kita juga soalnya kerja ya Pak ya. Hari libur Betul. 1 hari aja gitu. Ya. Misalnya dalam 1 bulan tuh 1 atau 2 kali lah. Gitu. Ya, nanti kita coba. Materinya mudah-mudahan bisa singkat, padat dan. Tapi sebelum kita masuk ke offline, teman-teman, saya coba godok dulu untuk penerima inputan dari materi-materi ini sehingga nanti tidak lagi dari dasar kita mulai. Baik Kang, nuhun Kang. Jadi pondasinya dikuatkan Bu Murni. Siap-siap. Iya Bu. Iya Bu. Ya. Pondasinya kuat. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Di sini bapak-bapak yang selain tempo hari minggu lalu saya lihat Pak Beri sih sudah biasa, udah pernah ya melakukan iklan di Facebook. Mungkin yang lain kalau sudah pernah, nanti sama-sama kita jadikan studi kasus apakah iklan Facebooknya efektif atau tidak. Bu Murni katanya sudah pernah juga ya itu beriklan di Facebook ya. Sudah pernah. Jadi saya tuh pakai jasa orang Pak selama ini. Nah, itu. Jadi saya sendiri sebenarnya kepengen bisa sendiri gitu loh tanpa mengandalkan orang lain. Ya. Jadi nanti kalau pakai jasa orang memang kelemahannya itu kita susah untuk memahami gitu ya. Jadi apakah iklan itu efektif atau tidak? Nah, memang salah satunya kita minimal mengetahui dulu deh fungsi fitur-fiturnya itu seperti apa gitu. Sehingga ketika kita mau memasukkan orang luar untuk menjalankan iklan kita bisa monitor di dalam dashboard iklan Facebook tersebut gitu. Gitu. Betul kan. Ya. Oke. Nuhun Kang. Kalau di sini selain Bu Rizda sama Pak Hendra yang di Bandung siapa? Itu Pak Beri di Bandung. Oh iya. Itu nanti bisa atau kalau di Bandung mah gampang offline. Di Bandung Kang. Asik. Tuh yang di Bandung udah siap-siap tuh Pak Hendra Carlos. Pak Beri, Ya. Bu Rizda.
Pak Anas di Bandung ya, Pak Anas. Siapa lagi di Bandung ya? Jakarta banyak. Oke, Bu. Ini? Ya. Oh, Pak Roni mau bertanya, Kang Lintang. Silakan Pak Roni. Langsung saja. Pak Roni. Mana ya? Pak Roni, apakah dengar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan bertanya ke Pak Roni. Ya, izin bertanya, Kang Lintang. Ya. Yang kemarin itu, Kang, yang di peristiwa itu kan tidak muncul Nah, itu tadi datanya. dijelasin. Udah dijelasin ya, Kang? Ya, Oke, siap. silakan Pak. Lanjut nggak apa-apa. Jadi kan pas saya hubungkan peristiwa itu tidak muncul datanya itu. Seperti yang pernah saya japri ke Kang Lintang. Itu aja, Kang, pertanyaannya, Kang. Ya, itu memang ada beberapa kemungkinan. Salah satunya mungkin halamannya belum melakukan sebuah interaksi. Itu nanti coba dicoba dulu. Tadi ini pertanyaan sama dengan Pak Johan ya. Itu Oke. halamannya coba dilakukan interaksi dulu. Itu nanti kalau sudah dilakukan interaksi, apakah ini ya bisa memunculkan sumber datanya tersebut. Karena bagaimanapun juga ini kan adalah sebuah mesin ya, sebuah alat yang bisa seperti itu. Atau mungkin Pak Beri bisa memberikan jawaban, Pak Beri? Nah, ini Pak Beri. Pak Beri, Dibantu, Pak. Saya tesnya lagi lagi di jalan tol. Oh ya, terlalu lanjut Pak, hati-hati. kelihatan. Ya, cak yang lain dulu. Oke, siap. Jadi nanti teman-teman yang belum muncul sumber datanya itu coba diaktifkan dulu halamannya, dilakukan interaksi, selain mengundang teman-teman untuk menyukai halaman tersebut, dilakukan postingan atau sapa menyapa ya, gitu. Jadi supaya supaya lebih terkesan kita menghormati orang, misalnya teman-teman kita sudah menyukai halaman kita, misalnya Pak Roni temennya si A sampai Z gitu kan, misalnya si A itu disebut aja si A melek halaman Anda gitu kan Anda dapat notifikasinya tuh Pak. Ya. Nah, itu di wall halaman Anda tulis kita sambut teman kita si A gitu ya, di-mention dia. Nah, ini akan menimbulkan sebuah interaksi yang bagus di halaman gitu. Jadi nanti bisa menjadi hal yang positif seperti itu. Siap. Boleh ya Kang Lintang ya ternyata. Ya. Jadi halamannya itu diinteraksikan. Ya, pernah di wall-nya saya baca di pemberitahuan bahwa ada satu akun yang menjangkau kan saya bikin nama jualan ya Pak di halaman itu kan. Jadi nanti di pemberitahuan itu ada satu akun yang menjangkau halaman Anda itu. Aku lihat pemberitahuan, tapi cuma satu itu aja Pak. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Itu yang penting sudah ada yang tapi Anda ini juga aktif di halaman tersebut. Baik, siap. Memang belum ada ini ya. Jadi halaman itu belum banyak ya. Aktivitas Kang, bener sih Kang. Ya. Siap. Jadi ini contoh ini ya, kalau di layar Anda ini ya contoh interaksi ya. Jadi kalau halamannya sudah ini nanti nama halamannya ini di sini nih. Nah, ini nih. Ya. Anda bisa memberi nama ya kan? Ini jadi nanti facebook.com Kang Abi Lintang gitu ya. Nah, ini saya dapat bintang 5 ya. Teman-teman memberikan nilai positif ya terhadap halaman ini gitu ya. Jadi bagaimana caranya teman-teman bisa
mendapatkan hal seperti ini. Ini sebenarnya sudah lama ya. Ini coba kalau kita berinteraksi nanti dia bisa memberikan bintang 5 gitu. Jadi halamannya itu mudah dikenali gitu. Seperti itu. Ya, Kang, itu yang @Kang Lintang itu nanti bisa kita tuliskan itu manual ya, Kang, atau otomatis, Kang? Gimana? Yang itu tadi, Kang, yang @Kang Lintang itu yang di bawah. Ya, yang di ini halaman. kalau sudah interaksi dulu, Pak. Jadi kalau Oke, misalnya oke. belum berinteraksi, nanti Facebook itu nulis catatan tuh, masih harus menunggu. Oh, Jadi ini jadi halaman saya itu, ini sebenarnya nih URL halaman saya nih di sini nih. Jadi facebook.com/Kang Nabil Lintang. Itu akan masuk ke halaman saya. Contoh kita buka seperti ini. Kalau diklik seperti ini langsung masuk ke dalam halaman saya gitu. Nah, ini kalau kita sudah punya interaksi yang bagus di dalam halaman. Nah, ini kan masuk halaman ya. Terus nanti di sini kita bisa dapat ulasan gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita buat. terus satu lagi, Kang, pertanyaan Kang, ini ngeborong selama ini nggak bertanya nih, ngeborong nih, Kang, mohon izin, Kang. Satu Facebook itu bisa berapa halaman, Kang? Kalau Facebook itu halamannya bisa banyak-banyaknya lah. Saya belum melakukan sebuah penelitian atau apa bisa berapa banyak. Dia fitur yang dikasih sama Facebook itu sebanyak-banyaknya halaman, itu bebas itu. Mau ini coba kita lihat nih halaman saya ada berapa di sini. Coba saya cek dulu. Itu macam-macam gitu halaman saya nih. Iya. Nah, itu ya. Bisa banyak macam-macam halaman di sini. Nah, yang kayak Kang Lintang ini bermacam halaman ini satu nomor telepon WA, Kang. Satu nomor apa? Satu pakai, maksudnya terkunci di satu nomor telepon atau harus satu halaman satu nomor telepon? Wah, nomor teleponnya bisa satu. Oke. Ya, bisa satu gitu. Nah, ini nomor teleponnya. Jadi karena Facebook itu memiliki WhatsApp, jadi WhatsApp itu aman kita cantumkan di dalam halaman kita. Seperti ini. Nah. Ya, baik Kang, makasih banyak Kang, infonya Kang. Lanjut Kang. Ya. Pak Roni, makasih. Ya, makasih Ibu. Siapa lagi ya yang mau bertanya? Pak Indra nggak jadi? Kang Lintang, Robert. Pak Robert ya, silakan Pak Robert. Nah, saya udah sering pasang iklan di Facebook, cuman belum berani yang berbayar. Nah, gimana Pak? Saya udah sering pasang iklan di Facebook saya, cuman saya belum berani yang berbayar. Nah, kenapa Pak? Masih ragu gitu loh. Takutnya nanti tagihannya bengkak seperti yang tadi Kang Lintang jelasin, ternyata enggak ya. Enggak. Jadi kan kalau bayar iklan di Facebook ini kita ada opsinya itu yang kita bayar. Makanya kan di awal-awal itu kan saya minta teman-teman bikin itu ya, di Bank Jago atau bank yang lain nanti untuk membayar. Jadi tergantung dari berapa budget yang kita jadikan untuk iklan tersebut Pak Robert. Misalnya 500.000. Ya udah 500.000 aja yang nanti ditagih oleh di Facebook, atau misalnya 100.000 gitu. Jadi itu yang harus nanti ditagih sama Facebook. Cuman teman-teman di sini perlu saya sampaikan bahwa sebuah mindset ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah usaha, kita berniaga atau kita berjualan, maka kita harus punya namanya budget untuk promosi. Salah satu budget untuk promosi itu adalah beriklan. Jadi kita tidak perlu takut. Yang penting cost rasio promosi kita itu dengan hasil yang didapatkan itu
rasionya masih wajar, rasio ininya tidak apa namanya tidak aneh-aneh gitu, jadi masih wajar. Nah ini bisa kita dapatkan. Kalau kita tidak melakukan promosi, bagaimana kita bisa melakukan sebuah upaya-upaya penjualan gitu ya. Promosi itu harus dilakukan setiap hari. Tidak boleh promosi itu dilakukan setahun sekali. Kalau dilakukan setahun sekali, itu namanya bukan promosi, tapi ulang tahun. Ada tuh, anak didik saya itu dulu tuh. Dia beriklannya setahun sekali. Kue lebaran. Tahun saya bilang. Gitu. Kue lebaran pula ya. Iya. Jadi apa namanya setiap hari. Nah, cuman kan yang jadi masalah adalah apakah iklan itu berhasil atau tidak. Nah, variabel berhasil itu seperti apa mengukurnya, gitu kan? Nah, kalau saya itu mengukurnya itu adalah cost ratio yang dihasilkan dari iklan itu dengan omset yang didapatkan itu bagus gitu. Nah, ini perlu yang namanya melakukan sebuah riset nih. Misalnya iklan mana yang audiennya itu tepat sesuai dengan apa namanya produk yang kita iklankan. Jadi belum tentu dalam satu kali kita beriklan itu pas gitu. Atau kita perlu melakukan beberapa kali tindakan iklan supaya kita menemukan set audien yang apa sebenarnya gitu. Yang juara, yang champion gitu. Seperti itu. Ya. Kalau saya cek itu audiensnya usianya di bawah ini antara milenial lah. Sementara kan yang saya iklankan itu ada rumah yang harga sekitar 6M. Nah, dan di luar Pulau Jawa memang interaksinya lumayan banyak, ada sampai 100 orang gitu. Hanya nge-like gitu. Apakah itu memang sudah benar berjalan? Apakah tinggal saya memilih men-setting nanti umur yang mau yang dipilih sama jangkauannya daerah. Ya. Produk yang diiklankan apa? Saya jual rumah. Harganya? 6,2M. Nah, jadi kalau harga yang rumah yang miliaran, yang jadi variabel untuk si pemirsa itu bukan dari sisi umur Pak, yang variabel pentingnya, tapi dari pekerjaan. Nah, jadi kalau dari pekerjaan, dari rumah yang seperti itu, Bapak mencari orang-orang yang bekerja misalnya di pertambangan, di migas, yang dimana kita bisa mendapatkan sebuah bayangan bahwa orang-orang ini memiliki pendapatan yang tinggi-tinggi nih gitu. Atau Bapak bisa men-chatnya mereka itu kepada orang-orang yang memang secara kapital mereka melakukan pembelian rumah tersebut baik kredit ataupun cash gitu Pak. Ya saat itu saya belum setting sih ininya usianya, jadi secara ini aja, jadi di drop ke grup, jadi masih sekitar segitu, belum saya setting pekerjaannya seperti apa, belum sampai ke sana sih. Itu kalau untuk men-setting itu memang bisanya di Facebook yang berbayar Pak, Facebook Ad itu. Facebook jadi nanti ya? Dari sisi geografi, demografi itu bisa di-setting di situ. Oke. Makasih Kang. Ya, sama. Makasih Pak Robert. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Yuni, mohon maaf, Kang Lintang, punten. Pak Singgi silakan. Lanjut, silakan. Kang Lintang, apakah boleh kalau supaya lebih clear lagi ada gambaran, contohnya nih Kang Lintang kan iklan rumah yang miliaran nih, boleh nggak kita melihat seperti apa iklannya Kang Lintang dari sisi demografinya, dari pemirsanya seperti apa gitu, memungkinkan nggak Kang? Supaya kita punya gambaran lebih clear gitu. Oh, di share screen ya? Betul, ya. Terima kasih. Jadi kalau untuk ini rumah, contoh misalnya rumah di Bukit Golep Indah ya, itu nanti kita ini saya di sini
Saya bikin dari umur saya bikin 35 sampai 65 tahun. Terus iklan ini saya tayangkan di ini ya. Selalu secara geografi saya ada di Brunei. Saya pikir orang-orang Brunei itu suka ke Indonesia hanya untuk makan rendang. Tuh. Anda tahu nggak itu? Ada banyak orang-orang kaya Brunei itu datang ke Indonesia makan Padang itu rendang itu di Senen tuh. Nah itu daripada dia pulang balik itu apa namanya? Saya set iklan saya ini udah berjalan di Brunei gitu ya, ditaruh di sana. Terus saya juga menayangkan iklan ini ada kepada orang-orang yang ada di Semarang, di Surabaya. Kenapa? Karena dari sisi apa namanya, sisi orang-orang yang bekerja di tambang atau di migas itu banyak yang berasal dari provinsi ini, Pak. Nah, di sini mereka tinggalnya di apartemen ya, jadi kita jalankan mereka untuk untuk terpapar oleh iklan ini gitu. Sementara kalau dari sisi ini ya di Malaysia juga saya masukkan untuk terpapar dari ininya iklannya. Terus dari usia rata-rata yang stabil keuangannya itu mulai dari 35 ya sampai 65 ya. Di atas 65 itu mereka sudah fokus ke akhirat gitu ya. Jadi udah nggak berini lagi, jadi berinvestasi, tapi 35 sampai 65 ini. Jadi dari contohnya seperti ini gitu. Kalau saya rumah di Bukit Golep ini kebetulan coba saya mentulkan di sini. Di sini Bukit Golep Pondok Indah ya? Ya. Pondok Indah. Pondok Indah. Iya. Kalau saya ini ya. Saya cari dulu ya yang di Pondok Indah iklannya. Nah ini rata-rata ya di Pondok Indah gitu yang kita jualkan ya. Nah, di website kanglintang.com ini saya masukkan pixelnya Pak Singgih. Nah ini nanti diiklankan di Facebook Ad gitu. Jadi nanti apa namanya ya di Bukit Golep Indah ya. Seperti ini harganya 130 miliar. Jadi ini rumah-rumah yang harganya mahal-mahal tersebut gitu. Jadi seperti itu. Jadi merisetnya saya kasih gambaran apa namanya kasarnya. Mulai dari kalau rumah-rumah mewah itu mulai dari yang penghasilannya kita kira-kira mampu. Beda dengan yang harganya di bawah 1 miliar. Kalau yang bawah 1 miliar jangan ditaruh yang itu, nggak bakalan dibeli. Ya, kemungkinan kecil. Jadi yang kalau di bawah 1 miliar siapa yang harus kita set audiennya? Yang harus kita set audiennya adalah pertama kepada orang-orang yang baru menikah. Mereka mencari rumah pertama. Biasanya belinya rumah pertama itu di bawah 1 miliar itu. Nah itu kepada orang-orang yang baru menikah. Artinya waktu baru menikah kita bisa melihat tren. Kita lihat di Google. Di Google itu kita lihat usia pernikahan saat ini itu adalah di rentang usia berapa. Nah itu yang menjadi kita set audiennya.
dari sisi usia seperti itu. Nah, ini untuk rumah-rumah di bawah 1 miliar, tapi kalau udah di atas 10 miliar, apalagi ratusan miliar seperti ini, nggak bisa seperti ini. Kita harus pandai-pandai memikir. Makanya tadi saya taruh ada di Brunei, ada di Malaysia, karena di sana banyak sultan-sultan, Pak Singgi, sultan asli. Seperti itu. Kirain Pak Sultan. Iya ya, berarti rumah pun juga sudah diklasifikasikan ya, Kang Lintang ya, spesifik yang detail ya. Ya, karena memang saya punya bisnis ini ya, jual rumah ini, karena saya tergabung di salah satu agensi marketing properti, Erastar. Nah, itu saya memang spesialisnya dijual di rumah yang mahal gitu, karena capeknya sama dengan jual yang di bawah 1 miliar itu. Tapi komisinya beda. Gitu. Mantap. Ya, kalau di kita komisinya 3% dari harga tersebut. Bergabung Pak Singgi. Siapa tahu rezekinya. Iya sih. Ya kan? Belajar dulu sama Kang Lintang. Fondasinya dikuatkan ya. Iya. Saya numpang nih, Kang Lintang. Ya. Pak Robert, silakan. Numpang dijualin. Hah? Boleh Pak, 3%. Numpang dijualkan. Udah setahun nih belum laku-laku. Ya. Jadi kalau untuk iklan rumah itu memang beda ya perlakuannya antara secondary dengan yang baru ya, seperti yang di Bu Murni itu ya. Kalau di Bu Murni kan rumah baru itu mungkin lebih kepada ditunggunya adalah selling point di sekitar perumahan tersebut gitu. Kalau rumah secondary itu biasanya melihatnya dari harganya segala macam gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih Kang Lintang, Bu Yuni. Oh, terima kasih Pak Singgi. Nggak ada lagi? Nggak ada ya Kang Lintang ya? Materi selanjutnya apa Kang Lintang? Ya, nanti di bulan Februari sebelum ini kita telah menetapkan bahwa hari Rabu itu sebagai malam belajar ya. Pak Ari Gunawan juga sudah setuju. Tadi siang saya ada sedikit koordinasi dengan teman-teman dari BOM buat manajemennya, bahwa nanti kita akan memberikan pembekalan ya, karena angkatan one week-nya Pak Ari itu aja sudah masuk ke angkatan 10. Itu akan terus bertambah, apalagi nanti akan dilebarkan ke tidak hanya manajer, asisten manajer dan supervisor, malah nanti akan ada pelatihan untuk UMKM ya, yang akan diberikan seperti ini. Artinya akan semakin banyak orang yang bergabung di Manager Club. Oleh karena itu salah satu bentuk servisnya kita akan memberikan pelatihan digital marketing seperti ini. Itu. Jadi nanti di bulan Februari kita akan bahas kelanjutannya, tapi skema pola pembelajarannya akan dirubah ya, supaya nanti bisa diterima, mungkin akan lebih banyak ke kelompok-kelompok belajar seperti itu. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi seperti sekarang, nanti tugasnya per kelompok belajar seperti itu Bu Yuni. Iya, tetap PR ya. Nanti tidak hanya PR, ada ulangan juga ya. Pretest dan posttest ya. Waduh. Siap-siap loh kita pretest. Ya. Terus sekarang apa lagi? Sudah? Iya Kang Lintang. Sekarang apa lagi? Oke. Paling ini aja. Kalau tidak ada lagi teman-teman yang bertanya, kalau Anda ingin serius beriklan di Facebook Ads, selain Anda berlatih di buku Kang Lintang, kalau Anda pengen punya domain sendiri, website sendiri seperti punya Pak Berry atau Pak Singgi ya, yang tidak punya website, itu nanti
bisa nanti kontak-kontak ke saya kalau Anda ingin melakukan inventarisasi terhadap website tersebut ya.